Baik, terima kasih banyak Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam kerabat TV Desa. Mungkin bisa dibantu next, Mbak. Oke, jadi tadi sudah disebutkan oleh kedua rekan saya, Pak Duta dan Bu Putri, bahwa strategi dari pemberdayaan desa wisata ini sebetulnya ada dua sasaran ya. Jadi yang tadi diceritakan Bu Putri itu adalah bagaimana menjual branding desanya. Nah, sedangkan salah satu sasaran yang lain itu adalah bagaimana desa wisata itu juga memiliki atau disupport dengan produk-produk UMKM yang baik, yang memadai gitu ya. Karena kedua hal ini kami anggap berkaitan erat satu sama lain. Ya, jadi desa wisata yang sudah ramai, sudah terkenal, sudah viral, dibanjiri oleh banyak pengunjung begitu, sudah dikenal, tapi mungkin akan lebih optimal jika ketika orang berkunjung ke sana itu ada sesuatu yang bisa dibawa, ada sesuatu yang bisa dibeli gitu ya, ada sesuatu yang bisa di dijadikan memorable untuk dibawa pulang gitu ya. Jadi sehingga kami beranggapan bahwa potensi desa wisata itu juga termasuk bagaimana di dalam desa tersebut itu para penduduknya diberdayakan untuk membuat produk-produk yang bisa layak jual. Ya. Nah, pada umumnya UMKM yang ada di desa wisata itu ada dua gitu ya, ada dua kategori. Yang pertama adalah produk makanan dan minuman, itu yang paling banyak ya memang. Kemudian yang kedua itu ada produk kerajinan. Nah, produk kerajinan ini biasanya mereka membuat souvenir gitu ya, membuat produk fashion ya. Yang kecil-kecil bisa juga membuat benar-benar kerajinan craft gitu ya, yang punya nilai khas gitu. Nah, berkaitan dengan pemberdayaan UKM tersebut, nah sama tadi sudah disebutkan oleh Pak Duta, jadi sebetulnya para UMKM ini sebetulnya sudah punya produk yang baik gitu ya, sudah cukup punya kualitas dan layak jual. Tapi yang kurang dari mereka pada umumnya adalah pada aspek pemasaran atau brand. Rata-rata mereka itu belum memiliki kesadaran terhadap brand yang tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman kami itu ada tiga kategori pelaku UMKM gitu ya. Kalau kita lihat dari aspek brandnya. Yang pertama, mereka itu sudah punya produk ya, entah itu bentuknya apapun, makanan, minuman atau kerajinan. Sudah punya produknya, tapi dijualnya itu random ya, dijual eceran, dijual dititipin ke orang begitu ya. Dan mereka sama sekali belum punya merek, belum punya brand. Ya. Kadang-kadang malah mereka hanya menjadi produsen, tapi mereknya diklaim oleh pihak lain, gitu ya. Jadi itu yang paling beginner, gitu ya, paling pemula. Jadi dia punya produk tapi nggak punya brand. Ya. Produknya banyak, ya sudah cukup diproduksi dan mungkin sudah punya pasar begitu ya. Namun tidak bisa optimal karena dia tidak punya brand. Nah, kategori yang kedua biasanya brandnya sudah ada, gitu. Brandnya sudah ada, namun dia belum memiliki karakter visual yang baik, gitu ya. Belum memiliki standar visual yang baik untuk disajikan di dalam kemasannya atau di dalam label pada produknya. Nah, kalau yang ketiga, nah itu biasanya yang sudah cukup baik secara visual, jadi brandnya sudah punya, kemudian tampilan visualnya sudah cukup baik. Nah, namun di kategori yang ketiga ini biasanya mereka masih butuh panduan atau butuh pendampingan untuk bagaimana memasarkan produk mereka, brand mereka di pasaran gitu ya. Nah, kalau dalam era seperti sekarang sebetulnya kan kita bicara produk UMKM tidak hanya pemasaran tidak hanya dilakukan secara fisik ya, tidak hanya dilakukan bagaimana kemasan atau produk tersebut bertemu langsung dengan pembeli, tapi juga pemasaran itu juga banyak didominasi, bisa juga dilakukan secara digital ya, atau biasanya dengan sosmed atau marketplace. Nah, itu juga yang akan menjadi salah satu materi dalam workshop kami. Nanti orang-orang pelaku UMKM ini akan diajari tidak hanya bagaimana meredesain kemasan atau labelnya ya, namun juga kita juga akan mengajarkan mereka bagaimana secara konsisten
berpromosi ya, untuk membesarkan brand yang mereka miliki melalui marketplace atau melalui sosial media. Bisa di next. Nah, jadi yang kedua tadi sama seperti di branding desa tadi ya. Jadi tidak hanya pelatihan, tapi kami juga menerima jasa untuk pembuatan produk-produk redesign kemasan tadi. Jadi tidak hanya melatih, tapi jika mereka itu dirasa sepertinya akan kesulitan, meskipun kami itu sudah dilatih, tapi kami tetap kesulitan akses menuju para desainer gitu ya. Jadi ini juga menjadi problem karena beberapa kali kami melakukan pelatihan gitu ya. Itu sebagian bisa langsung mengimplementasikan gitu ya, bisa langsung desainnya itu mereka bisa secara mandiri merubah gitu ya dalam waktu 3-4 hari. Hari kelima itu desainnya udah kelihatan jadi. Tapi ada juga mungkin pelaku-pelaku UMKM yang kesulitan meskipun mereka sudah paham apa yang harus dilakukan, tapi mereka tidak punya akses untuk ke ranah desainer grafis. Nah, jadi saya ngerti logonya harus bagaimana, saya juga tahu kemasannya saya ingin seperti ini, tapi saya nggak bisa ngerjakannya karena saya di desa saya atau mungkin saya di sekitar saya tidak punya SDM yang punya kemampuan untuk itu, sehingga mau nggak mau harus dibantu secara dalam tanda kutip instan begitu ya, dibantu sama ITES untuk desainnya, dari kami untuk desainnya, dan langsung diberikan juga pendampingan untuk beberapa kali jangka waktu tertentu untuk promosinya. Jadi seperti itu. Oke, next ada beberapa contoh yang mungkin pernah kami lakukan, ini tapi yang bisa kami contohkan mungkin tidak banyak ya. Ini salah satunya adalah eksperimen tugas akhir dari mahasiswa kami, tapi ini juga berdasarkan stakeholder yang nyata gitu ya. Jadi bagaimana perubahan kualitas visual itu cukup membawa dampak pada brand value atau nilai jual dari produknya ya. Jadi ketika kemasan itu punya kualitas yang baik, otomatis nilai jual dari produk itu bisa sangat terangkat juga gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini, contohnya produk Semanggi Dempo ya. Nah, umumnya kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh visual kemasan pada UMKM itu, kalau mereka sudah punya brand, itu brandnya kecil sekali gitu ya. Jadi mereknya itu kecil, kalah sama nama produk gitu ya. Jadi misalkan di sini semangginya itu lebih besar daripada mereknya. Ya, mereknya kan Semanggi Dempo, tapi kadang-kadang nama produknya itu lebih besar. Seperti yang beberapa kali kami temui di UMKM Jombang itu juga begitu ya. Jadi ada tahu isi barokah misalkan ya. Nah, kata-kata tahu isinya itu jauh lebih besar dibandingkan barokahnya. Padahal harusnya melalui hierarki, kalau berdasarkan hierarki informasi, semestinya brand itu lebih besar, logonya lebih besar, baru mungkin nama produknya lebih kecil begitu ya. Jadi itu hal-hal yang sederhana gitu ya, tapi sangat berpengaruh pada bagaimana produk itu bisa dengan mudah diidentifikasi dan mudah diingat, mudah ditemukan gitu ya. Tidak kalah bersaing dengan kemasan-kemasan lain ketika dijajarkan seperti itu. Oke, next. Nah, kami juga mengajarkan gitu ya. Kira-kira dalam sebuah kemasan itu elemen apa saja yang masuk di dalam labelnya begitu ya. Jadi meskipun tidak harus selengkap ini ya, tidak harus selengkap ada 20 contoh elemen ya yang ada di contoh ini, tapi paling tidak sebetulnya apa sih yang seharusnya masuk ke dalam sebuah desain kemasan, karena kemasan itu tidak hanya aspek fungsi materialnya saja untuk melindungi dan untuk distribusi, tapi juga di aspek fungsi pada visualnya itu juga tidak kalah penting ya, karena dia juga mendeliver informasi ya. Ada beberapa produk yang membutuhkan panduan bagaimana cara penggunaan produknya, bagaimana cara menyajikan produknya, bagaimana supaya produk ini siap makan, siap pakai gitu ya. Kadang-kadang bahkan untuk produk kerajinan juga ada yang dijual dalam sistem knockdown gitu ya. Sehingga orang yang beli harus merakit sendiri di rumah untuk melihat hasil jadinya, dan itu kan juga butuh panduan. Nah, itu bagaimana cara membuat panduan yang mudah
mudah dipahami gitu ya, dan sehingga itu tidak menimbulkan kesulitan bagi pembelinya. Nah, ini salah satu contoh aja apa saja sih yang harus dimuat dalam sebuah label kemasan. Ini juga contoh yang pernah kami lakukan, meredesain IKM keripik bonggol pisang ya. Ini juga di Jombang kerjasama dengan SDGs, DKV dan Astra dari pihak ketiga begitu. Ini ada keripik bonggi dengan beberapa varian rasa begitu ya. Kami juga meredesain untuk setiap rasa itu warnanya berbeda. Namun meskipun warnanya berbeda-beda, tapi mereka tetap terlihat sebagai satu kesatuan produk yang baik begitu. Nah, kebetulan memang salah satu kelebihan di DKV ITS itu kebetulan kami banyak bermain dengan ciri khas ilustrasi. Jadi meskipun tidak semua outputnya ilustrasi, tapi rata-rata desain kemasan yang kami hasilkan itu mengandalkan visual ilustrasi sebagai daya tariknya. Ya, seperti yang tadi ya contohnya di Semanggi Dempo, Sibonggi, bahkan ini nanti ada contoh lagi next. Itu kami memang kebetulan ya sumber daya andalan kami itu teman-teman mahasiswa atau alumni atau mungkin dosennya juga sendiri itu juga lebih banyak yang bergelut di bidang ilustrasi, sehingga keluaran dari ini banyakkan berciri khas ilustrasi yang kuat seperti ini. Juga ini kacang garing Bali, waktu itu kerjasama dengan Kemenparekraf dengan Asprodi DKV, kebetulan yang DKV ITS kebagian ini dikerjakan juga oleh timnya Bu Putri. Nah, ini juga mengandalkan ilustrasi karena memang di samping ilustrasi itu cukup mudah ya, jadi kadang-kadang kita cuma butuh waktu sehari 2 hari untuk menyelesaikan sebuah desain gitu ya. Beda kalau misalkan visualnya itu foto gitu ya. Kalau foto harus mengambil gambar kemudian ngedit dan itu agak lama persiapannya, tapi ketika ilustrasi itu bisa lebih cepat. Selain meredesain kemasan menjadi lebih baik, ada sedikit materi tambahan itu bagaimana mereka setidaknya bisa mempromosikan produk mereka di sosial media atau marketplace. Nah, senjata utama untuk berpromosi di kedua media tersebut ya, itu tentu saja foto atau video singkat bersama dengan narasinya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengajarkan kepada para pelaku UMKM itu bagaimana mengambil foto dengan peralatan sederhana ya, dengan properti sederhana saja gitu ya, mungkin yang ada yang mudah ditemukan di rumah gitu ya, atau mungkin di toko itu, tapi bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik, komposisinya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, jarak kamera bagaimana, sudut kamera bagaimana, itu kita juga ajarkan dengan bahasa yang paling ringan ya. Jadi siapa aja bisa menghasilkan foto yang paling tidak proper untuk disajikan di media sosial atau marketing.